Selamat pagi pemirsa, selama 10 menit ke depan Anda akan bersama saya, Ahmad Afal Putra Hardianto, dalam acara LR TV yang akan membawakan berita terpercaya dan aktual. Berita hari ini, di lapangan SMA Negeri 1 Pasuruan telah dilaksanakan kegiatan orasi oleh para kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Pasuruan periode 2024-2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024 yang bertempat di lapangan SMA Negeri 1 Pasuruan. Dalam kegiatan ini disampaikan visi misi serta program unggulan dari para kandidat ketua OSIS. Dan pada kegiatan ini, dalam rangka memperingati kegiatan P5 dengan tema Suara Demokrasi, di sini saya telah bersama dengan rekan saya, Kak Lionel Timotius Waluyo. Kak Lionel, apakah bisa mendengar suara saya? Saya sekarang melaporkan di lapangan SMA Negeri 1 Pasuruan, dan saya akan melaporkan situasi lapangan SMA Negeri 1 Pasuruan pada hari ini. Dapat dilihat di belakang saya terdapat juga beberapa kandidat lainnya akan mengabarkan visi-misinya calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Pasuruan. Dan situasi lapangan SMA Negeri 1 Pasuruan saat ini sedang dipenuhi dan ramai oleh murid-murid SMA Negeri 1 Pasuruan dari kelas 10 sampai kelas 12 yang akan melakukan sesi tanya jawab dengan kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Pasuruan. Sekian laporan dari saya, kembali ke studio. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Lionel Timotius Waluyo atas informasi yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya telah bersama dengan salah satu rekan saya, Wahyu Firdaus, yang telah bersama dengan tim sukses salah satu kandidat ketua OSIS SMA Negeri 1 Pasuruan dalam acara orasi pada hari ini. Kak Wahyu Firdaus dapat melaporkan kejadian setempat. Baik, Kak Novel, suaranya sudah terdengar, dan hari ini saya bersama salah satu tim ses dari kandidat 1 yaitu Kak Sabita. Nah, jadi Kak Sabita, untuk menjadi tim sukses ini apa saja sih yang perlu disiapkan atau bagaimana sih langkah kegiatannya? Oke, terima kasih. Nah, dari aku sendiri selama menjadi tim ses kandidat 1, tentunya yang perlu disiapkan itu semangat jargon ya untuk menyemangati kandidat 1 ya. Karena juga kita sebagai tim ses atau tim suksesnya kandidat 1, kita perlu untuk mengkampanyekan kandidat 1 agar kandidat 1 ini terpilih menjadi ketua OSIS periode 2024-2025. Jadi mungkin sekiranya gambarannya seperti itu ya. Jadi tim ses intinya membuat jargon, yel-yel untuk mendukung kandidat 1 menjadi ketua OSIS periode 2024-2025. Seperti itu. Baik, jadi sekarang cuma begitu saja yang sudah disampaikan oleh Kak Sabita ya. Baik, terima kasih pada Wahyu Firdaus atas informasi yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya telah bersama dengan salah satu rekan saya, Satria Dwi Bramantio, yang telah bersama dengan salah satu kandidat ketua OSIS SMA Negeri 1 Pasuruan periode 2024-2025. Kak Satria Dwi Bramantio dapat melaporkan kejadian di tempat. Oke, baik, terima kasih Novel. Nah, jadi pada pagi hari ini kita sedang bersama dengan salah satu kandidat dari pemilihan ketua umum OSIS periode 2024-2025. Selamat siang Mbak Risa Swanda, selaku kandidat nomor 1 pemilihan ketua umum OSIS periode 2024. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi kita hari ini akan menanyakan beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk Kak Risa. Untuk pertanyaan pertama, apa yang membuat Anda itu yakin bahwa Anda itu dapat menjalankan tugas sebagai ketua umum OSIS itu dengan baik, dengan lancar gitu? Apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda pantas dipilih menjadi seorang ketua umum OSIS? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Risa Swanda Firdausi Amru, selaku kandidat dengan nomor urut 1 calon ketua umum OSIS Sarjana SMA Negeri 1 Pasuruan periode 2024-2025. Mohon izin juga untuk mengulangi terkait dengan pertanyaannya, yakni apa sih yang membuat saya yakin untuk terpilih menjadi ketua umum OSIS?
Tentunya di dalam merancang ataupun mencalonkan diri sebagai ketua umum OSIS ada beberapa faktor yang memang harus saya penuhi terlebih dahulu seperti itu. Mulai dari yang awal banget saya lewati adalah tes, di mana tes ini juga terdiri dari beberapa tahap seperti halnya adanya tes wawancara oleh Bapak Ibu Wakil Kesiswaan, kemudian juga terkait dengan pembina OSIS MPK seperti itu. Kemudian juga yang sudah saya lewati selanjutnya adalah terkait dengan persiapan yang matang. Tentunya selama 1 periode ke belakang bukan hal yang sebentar bagi saya, dan dari situlah saya memiliki beberapa bekal dan juga pengalaman berupa ilmu, kemudian juga adanya kesempatan selama saya diamanai selama 1 periode ke belakang kemarin seperti itu. Nah, yang membuat saya yakin adalah dengan adanya pengalaman saya selama 1 periode kemarin ini juga membuat saya yakin untuk memataskan diri menjadi calon ketua umum OSIS Sewagati SMA Negeri 1 Pasuruan dengan nomor urut 1 ini. Kemudian juga terkait dengan visi misi dan juga program kerja yang akan saya angkat selama 1 periode terdepan, tentunya juga menjadi modal saya di dalam memataskan diri sebagai calon kandidat ketua umum OSIS Sewagati SMA Negeri 1 Pasuruan. Ini seperti itu. Menjadi ketua umum OSIS ini kan melewati beberapa proses yang cukup panjang gitu ya. Nah, dari sejak kapan sih Anda itu mempersiapkan diri menjadi seorang ketua umum OSIS, atau enggak persiapan menjadi kandidat, salah satu kandidat dari pemilihan ketua umum OSIS ini sejak kapan gitu, dan persiapannya itu seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin mengulang kembali terkait dengan pertanyaannya, yaitu sejak kapan saya bisa mempersiapkan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS. Tentunya selama 1 periode ke belakang kemarin saya juga diamanai jabatan yakni sebagai sekretaris di OSIS, di mana ini juga merupakan pengalaman yang berharga dan juga banyak bagi saya. Kemudian juga ketika di event saya juga sering kali berada di si acara, di mana ini juga menjadi salah satu modal saya di dalam mempersiapkan diri saya untuk mencalonkan diri seperti itu. Nah, kemudian sejak kapan adalah saya sebenarnya tidak pernah menyangka hingga bisa sampai di titik ini. Juga saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya atas dukungan dan juga partisipasi daripada semua orang yang ada di sekitar saya, kemudian juga di OSIS sendiri, kemudian juga adanya siswa-siswa SMA Negeri 1 Pasuruan yang memang sudah membantu mendukung saya dengan memberikan yang merasa kehilangan uang di depan kelas 10 dan lagi yang merasa kehilangan uang di lapangan di depan kelas 10 bisa berlangsung. Yang ditawarkan kepada ini. Nah, kalau boleh tahu sasaran yang Anda ajak untuk menjalin kolaborasi terkait dengan beberapa program kerja yang Anda tawarkan itu siapa saja? Apakah hanya siswa-siswi saja, ataukah ada beberapa pihak lain yang Anda tawarkan untuk kolaborasi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan hal ini, tentunya di dalam menciptakan visi saya adalah bagaimana cara saya bisa menciptakan sinergitas antara internal dan juga eksternal. Nah, oleh sebab itu, bagaimana cara saya mewujudkan visi dan juga misi saya tersebut? Saya memiliki 4 program unggulan, di mana sasarannya dimulai dari internal daripada pengurus OSIS dan juga MPK Sewagati Semasa itu sendiri. Kemudian juga yang kedua adalah sasarannya adalah siswa-siswa SMA Negeri 1 Pasuruan. Kemudian yang ketiga sasarannya adalah berupa pihak kolaborasi, baik itu di internal seperti halnya ekskul, kemudian juga di eksternal seperti halnya instansi terkait seperti itu. Kemudian juga dengan diusungnya beberapa program saya itu juga saya harapkan bisa berdampak positif, terutamanya mungkin dari internal OSIS itu sendiri, kemudian naik ke MPK, kemudian bisa berkolaborasi secara positif juga di sekolah, kemudian juga bisa hingga nasional. Mungkin apa perlu saya jelaskan terkait dengan program kerjanya? Oh, sudah. Atau mungkin Oke, pertanyaan yang terakhir. Ini kan Anda memiliki beberapa program unggulan nih yang ditujukan untuk siswa-siswi. Semisal nanti salah satu atau bahkan semuanya program unggulan yang Anda tawarkan itu tidak dapat terrealisasikan dengan baik, apa yang Anda akan lakukan atau antisipasi apa yang Anda dapat lakukan untuk menanggulangi kejadian seperti ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan hal ini, tentunya kami sebagai OSIS Sewagati Semasa itu punya yang namanya tujuan dan juga rancangan, di mana di dalam suatu periode tertentu ketika kami mulai menjalankan amanah di satu periode tertentu,
tentunya kami memiliki tujuan yang dimana di situ akan kami wujudkan secara bersama-sama seperti itu. Jadi itu yang menjadi acuan kami dan menjadi tolak ukur kami selama satu periode ke depan seperti itu. Nah, biasanya kami tuh juga di awal di program kerja saya yang pertama, yakni Hati atau Harmoni Bersama Syahgati, di sini juga saya mengedepankan terkait dengan keharmonisan, kekeluargaan, dan juga kekompakan antara pengurus OSIS dan juga MPK Syahgati Semasa. Yang mana tujuannya adalah bagaimana nantinya kami menjalankan dan juga menjalankan amanah ini selama satu periode ke depan itu dengan tujuan dan rancangan yang jelas seperti itu. Jadi ada beberapa faktor yang memang harus kami pertimbangkan seperti itu terkait dengan merealisasikan program kerja. Nah, kemudian ketika merealisasikan suatu program kerja, tentunya juga kami tidak bekerja secara sendiri. Kami juga di sini bekerja dan juga berkolaborasi terutama dengan mitra kerjasama kami, yakni MPK Syahgati Semasa. Selain itu, kami juga diberi arahan oleh pembina OSIS MPK, kemudian juga wakil kesiswaan, bahkan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pasuruan itu sendiri. Jadi itulah yang menjadi acuan dan juga tolak ukur kami untuk merealisasikan suatu program kerja. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin itu saja dari laporan kami bersama dengan kandidat nomor 1 pemilihan Ketua Umum OSIS periode 2024-2025. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih kepada Satria Dwi Permantio atas informasi yang telah disampaikan. Informasi tadi menutup jumpa kita pada berita hari ini. Saya Ahmad Novel Putra Hardianto, pamit undur diri, sampai jumpa.